Umuri muhdatsatuha fiddin. Teman-teman sekalian, sebenarnya yang paling layak duduk di sini Ustadz kita, Ustadz Harun hafizahullah. Ketika saya didatangi oleh salah satu pengurus, saya bilang Ustadz Harun saja. Ustadz Harun mau pulang, selesai taklim malam pulang. Kalau begitu terserah, saya punya jadwal taklim di sana. Saya rencana memang membatalkan, mau datang ke taklim perdana Ustadz Harun, tapi dia bilang sekalian saja Ustadz. Tapi kalau masih ada Ustadz Harun, jangan. Ustadz Harun lebih paham. Kita mau belajar sama beliau, tapi katanya kayaknya Ustadz Harun pulang. Ternyata tidak pulang beliau. Ya. Kata ulama fikih, la yusta'malu turab inda wujudil ma, wa inna yusta'malu turab inda adamil ma atau adamil istitoah. Tanah itu atau debu tidak dipakai kalau masih ada air. Dipakai debu atau tanah kalau sudah tidak ada air atau tidak mampu. Tapi ala kulli hal, kita saling nasihat menasihati sebagai bentuk kewajiban kita. Yang kata Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Allah berfirman, wal asr, demi masa atau demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia, al-insan alif lam itu alif lam al-istiqroqiyah, seluruh manusia lafi khusr, berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan mereka saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Insyaallah pada kesempatan kali ini yang singkat ini kita akan membahas sebuah kutaib, kitab kecil yang kami tulis yang berjudul Al-Asbabul Jalibah li Nasrillahi Jalla Jalaluh. Sebab-sebab yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama-tama marilah kita sadari bahwasanya siapa di antara kita yang tidak punya masalah, yang tidak ada problemnya? Tidak ada. Kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai seluruh manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Sangat butuh kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya dan lagi maha terpuji. Jadi ketika kita butuh kepada Allah, maka ketika seseorang paham dia butuh kepada Allah, maka dia harus tahu apa-apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang harus dilakukan untuk mendatangkan hajatnya yang dia butuhkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah sudah bantu dia, ketika Allah sudah tolong dia, maka cukup baginya Allah. Dia tidak butuh orang lain, dia tidak butuh makhluk lain. Ketika Allah sudah menolong hambanya, cukup baginya Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadis yang maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Adapun Al-Quran, makna dan lafadznya dari Allah. Kalau hadis qudsi, maknanya dari Nabi, lafadznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hamba-hambaku, seandainya dari yang pertama kalian sampai yang terakhirnya. Yang pertama kita itu siapa? Nabi Adam. Sampai yang terakhirnya nanti dibinasakan di hari kiamat. Insakum wa jinnakum, dari kalangan jin dan manusia. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya berada di atas ketakwaan yang paling bertakwa di antara kalian.
Taruhlah semuanya bertakwa seperti Rasulullah SAW. Semuanya kita ini, dari Nabi Adam sampai di hari kiamat, semuanya jin dan semuanya manusia itu bertakwa seperti takwanya Rasulullah SAW. Mazada dzalika fi mulki syai'an. Tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku, kata Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin. Semuanya berada di atas orang yang paling fajir di antara kalian. Semuanya sejahat Fir'aun, tidak mengurangi mana qasadhalika min mulki syai'an, tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Seandainya semuanya di antara kalian, dari pertama sampai terakhir, jin dan manusia, bersatu untuk memberikan manfaat, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang Allah sudah tetapkan dalam kitabnya. Dan semuanya bersatu untuk menolak, untuk memberikan mudarat, untuk memberikan bahaya, sekecil apapun bahayanya. Semuanya bersatu dari zaman Nabi Adam sampai terakhir, ya, dari manusia dan jin semua bersatu untuk mencelakakan seseorang. Tidak bisa mencelakakan orang tersebut kecuali apa yang Allah takdirkan. Cukup bagi kita Allah. Semuanya bersatu untuk celakakan kita, untuk kalahkan kita. Cukup bagi kita Allah. Ya. Dan ingat, menangnya kaum muslimin, jayanya umat Islam itu karena pertolongan Allah, bukan karena banyak jumlah atau lengkap persenjataan. Ya. Antum ingat kisah Nabi Daud ketika belum jadi nabi, ketika melawan Jalut. Ya, di tengah jalan ketika mereka sadari ternyata pasukan Jalut itu besar, banyak persenjataannya, masya Allah. Ya, mereka berkata, ya, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Kayaknya kita tidak punya kekuatan untuk kalahkan Jalut dan tentaranya. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkata orang yang dia yakin akan bertemu Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar karena izin Allah. Antum ingat perang Badar? 300-an sahabat melawan siapa? Melawan yang ribuan, seribuan dengan persenjataan lengkap dan siap untuk berperang. Menang siapa? Perang Badar. Kita tahu semua kisahnya. Jadi kita dijayakan oleh Allah, umat Islam dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, bukan karena banyaknya jumlah dan perlengkapan mereka. Ketika mereka jaya semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mengundang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala di sini? Ada 10 kami sebutkan, dan ini bukan pembatasan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang ada yang kami sampaikan ini, yang kami ambil dari dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengundang pertolongan Allah adalah at-tauhid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz kita semalam, li ahammiyati tauhid, tentang bagaimana pentingnya tauhid. Ya, la syakka anna 'azama haqqillahi 'ala ibadihi an yuwahhiduhu fil ibadah. Tidak diragukan lagi bahwasanya sebesar-besarnya hak Allah di atas hamba-hambanya adalah agar hamba-hambanya mentauhidkan Allah. Wahhada yuwahhidu tauhid, itu artinya mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, dalam ibadah, dan kita bertauhid kepada Allah dalam peribadahan kita, mengesahkan Allah dalam meyakini kerububiyahan Allah dan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'zamut ta'at, dan tauhid ini adalah sebesar-besarnya ketaatan kepada Allah. Tidak ada ketaatan yang lebih besar dari ketaatan tauhid. Tidak ada perintah yang lebih besar dari perintah tauhid. Tidak ada perintah yang lebih nilainya di sisi tauhid, di sisi Allah daripada tauhid. Bahkan seluruh nabi-nabi Allah, di sisi berbedanya syariat-syariat mereka, itu mereka semuanya membawa satu misi,
yaitu untuk menyerukan agar menyembah Allah semata. Ya. Wa asqalu fil mizan. Dan ini tauhid adalah yang paling berat di mizan. Ini kita sudah sering dengar kisah hadisul bitaqah, hadis tentang kartu, di mana nanti kata Nabi di hari kiamat ada seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibentangkan baginya tis'atu wa tis'una sijilla, 99 lembaran-lembaran. Wa kullu sijillin maddal basar. Dan setiap satu lembaran itu sejauh mata memandang. Setiap lembaran sejauh mata memandang. Bayangkan, ini isinya dosa. Dibentangkan kepadanya 99 sijil, dan setiap sijil sejauh mata memandang. Ditanya, atun kiruna syai'an min hada. Kau ada yang kau ingkari satu saja dari yang ditulis sama malaikatku? Apakah malaikatku menzalimimu? Kata dia, la, tidak. Halaka hasanan, halaka udhrun, halaka hasanah. Kau punya udhur, kau punya kebaikan. Karena dia lihat dosanya sudah tidak ada kebaikanku. Ya, karena dia lihat dosanya yang betul-betul banyak, dia bilang, tidak ada kebaikanku ya Allah. Kata Allah, innaka la tudlam, kau tidak dizalimi. Fatukhraju lahul bitaqah, lalu dikeluarkan bitaqah, fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalamnya kalimat syahadatain. Di dalam bitaqah kalimat syahadatain. Ini orang yang lihat bitaqah itu dikeluarkan sama Allah. Apa kata orang yang disidang sama Allah ini? Ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhi sijillat. Apa gunanya satu kartu ini dibanding dengan lembaran yang 99 yang satu lembaran sejauh mata memandang? Apa gunanya? Kata Allah, innaka la tudlam, kau tidak dizalimi. Fatuda'ul bitaqah fi kifah wa tuda'us sijillat fi kifah. Diletakkan bitaqah di satu daun timbangan dan diletakkan kifah yang sijillat, lembaran yang 99 sejauh mata memandang satu lembaran itu di kifah yang lain. Ya, maka seketika lembaran timbangan yang berada di situ bitaqah, saqulatil bitaqah, menjadi berat dan mengalahkan timbangan kemaksiatannya. Ternyata perkataan tauhid, tentu di sini bukan hanya perkataan, tapi di situ ada konsekuensi. Dia berkata asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia berkata dan mengamalkan konsekuensinya. Kalau tidak, sesungguhnya orang munafik juga dapat keutamaan ini. Karena orang munafik bersyahadat juga. Tapi dia mengatakan itu lalu dia lakukan konsekuensi-konsekuensinya. Berat. Oleh saya sampaikan sini, wa asqalu fil mizan, yang paling berat di mizan. Begitu juga ada orang bawa kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan mungkin bergunung-gunung, banyak sedekahnya, banyak puasanya, banyak sholat malamnya. Mungkin dia sholat malam seperti sholat malamnya Nabi. Tahu sholat malamnya Nabi bukan? Hatta tarimat qadamah, sampai dua kakinya itu ya bengkak-bengkak. Ya, mungkin sholat malamnya seperti Nabi. Dia datang ke Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat membawa dosa syirik. Apa kata Allah? Faqadimna ila ma'amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan amalnya yang banyak itu, kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Jadi luar biasa tauhid ini. Ya, wa man haqqaqa tauhid faqad kana min as'adin nasi hayatan. Dan siapa yang merealisasikan tauhid, maka sungguh dia adalah orang yang paling bahagia kehidupannya. Wa ahaqqun nasi bi rahmatillahi, dan yang paling berhak dengan rahmat Allah, wa kana haqqan 'alallahi nasruh, dan sudah kepastian Allah akan menolongnya. Ini syahidnya. Karena kita sedang membahas apa yang membuat Allah menolong kita. Dan orang yang bertauhid, kana haqqan 'alallahi nasruh, kepastian bagi Allah akan menolongnya. Waqad qala Allahu jalla jalaluh, Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan kepastian bagi kami akan menolong orang-orang yang beriman. Al-mu'minun, yang dimaksud dengan al-mu'minun al-muwahhidun. Kenapa? Karena dalam ayat lain Allah mengatakan walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dia tidak mencampur iman mereka dengan zulm. Iman di situ adalah
wala yalbisu tauhidahum bisyirkin, itu tafsirnya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, ay lam yalbisu tauhidahum bisyirkin. Maka orang yang dipastikan dapat pertolongan Allah, orang yang muwahhid. Orang yang muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi, bagaimana cara bertauhid? Belajar. Ya. Yang dimaksud dengan beriman itu bertauhid, ya. Maka orang yang beriman dengan lisannya tidak bertauhid dengan amalnya, dia belum beriman hakikatnya. Dan Allah juga berfirman, wa qala jalla jalaluhu fi ayatin ukhra, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berjanji, ya, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, maka Dia akan menjadikan mereka, ya, dapat menguasai bumi ini, ya, menjadi khalifah di muka bumi ini sebagaimana telah menjadi khalifah orang sebelum mereka, ya. Dan Allah akan menukar setelah ketakutan menjadi rasa aman. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ini syaratnya. Mereka hanya beribadah kepadaku dan mereka tidak menyekutukanku sama sekali. Itu syaratnya kalau mau ditolong Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan wa'dun Allah ini. Dan Allah tidak mengingkari janjinya. Ya. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ya, siapa yang mengingkari, siapa yang kafir setelah itu, maka mereka orang-orang yang fasik. Oleh karena itu, tali yang paling kokoh untuk siapapun, untuk bangsa manapun, untuk negara manapun, itu tauhid. Tali yang paling kokoh untuk siapapun, bangsa apapun, negara apapun, itu adalah tauhid. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha." Siapa yang dia ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang paling kuat yang tidak akan terlepas ikatannya. Yang tidak akan terlepas. Wa qala jalla jalaluhu, kemudian kita kembali ke kitab, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah yudafi, akan membela orang-orang yang beriman, tentu dengan tauhid yang ada pada sisi mereka. Wa qala jalla jalalu wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan menjadikan jalan bagi kaum kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini janji Allah. Ya, ini janji Allah. Tapi kalau misalnya kita dapatkan sekarang ternyata kaum muslimin ditindas, ya, kita katakan, kita sudahkah tauhidkan Allah? Kita sudahkah perbaiki iman kita? Karena janji Allah untuk orang-orang yang bertauhid. Kita kembali ke agama kita. Ya. Bahkan termaksud yang menjauhkan pertolongan Allah adalah kesyirikan. Kesyirikan. Karena ibrahnya itu bukan di KTP. KTP-nya muslim atau muwahhid atau sesuatu. Ibrahnya itu bagaimana perilaku seseorang tersebut. Oleh karena itu, kesyirikan itu diantara hal-hal yang bisa menjauhkan seorang dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Bahkan yang statusnya syirik kecil saja, yang statusnya syirik kecil itu bisa menjauhkan dia dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu siapa contoh syirik kecil apa? Riya. Ya, dia mengharapkan dunia. Biar di jihadnya syar'i, taruhlah disuruh sama pemerintah dan yang lainnya, tapi karena dia riya, jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang serta menghalang-halangi dari jalan Allah. Ya. Kemudian sebab yang kedua yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah ad-da'watu ilallah. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-amru tsani minal asbabil lati
tu'di ila nasrillahi huwa da'watu ilallah. Dan perkara yang kedua yang kami tulis di kitab ini, yang bisa mengundang pertolongan Allah adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita berpikir dakwah itu hanya berjihad di sana atau di medan perang. Ya. Allah ketika di Madinah, ketika di Mekah sudah ada jihad tidak? Sudah ada jihad? Belum. Di Mekah belum ada jihad, tapi ada satu ayat yang Allah turunkan di Mekah. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kau taati orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka dengannya, bihi. Dengannya ditafsirkan para ulama bil Quran atau bil ilmi. Jihadan kabira. Dengan jihad yang besar, dan ayat ini turun di Mekah, Makkiyah. Tapi Allah bilang berjihad melawan mereka dengan jihad yang besar. Bersamaan ayat itu turun di mana? Di Mekah. Jihad yang besar apa? Dengan ilmu, dengan Al-Quran. Maka kalau antum ajak teman antum ketika taklim, mari kita pergi taklim, antum sedang berjihad. Meskipun yang ngisi Ustadz Harun. Ya, dan jangan remehkan jihad ini, kawan. Jangan remehkan tolong ini, menolong agama Allah dengan cara seperti ini. Itu menyebabkan kita ditolong sama Allah. Intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan Allah akan meneguhkan apa? Langkah kakimu. Ya. Oleh karena itu kita tahu yang namanya siapa sahabiat yang dikenal dengan nama julukan Zatun Nitaqaini. Siapa? Zatun Nitaqaini. Asma binti Abu Bakar. Nabi suatu ketika datang ke rumah Abu Bakar, lalu kaget keluarga Abu Bakar. Kenapa tiba-tiba Rasul datang jam-jam begini? Biasanya tidak seperti jam-jam begini. Maka Abu Bakar, Allah sudah suruh Rasul datang ke sini. Rasul SAW ketika sampai tanya sama Bakar, siapa orang di rumahmu? Keluargaku ya Rasulullah. Dan itu juga keluargamu. Suruh mereka keluar, saya ingin bicara sama kamu. Mereka juga keluargamu. Kita berdua saja bicara. Nah, ternyata sudah turun wahyu untuk meminta Nabi berhijrah. Kata Abu Bakar, kau ingin aku temani? Iya, aku ingin kau temani. Nah, disitulah terjadi suatu adegan yang sangat menarik kita bahas. Perbekalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di mana mau disimpan? Ya, tidak ada ransel, tidak ada tas. Maka anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, dia ambil ikat pinggangnya, nitok itu tali yang biasa dipakai perempuan di pinggangnya. Lalu dia ikat. Ternyata ikatannya itu tidak cukup untuk mengikat bekal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia rela mengambil ikat pinggangnya atau tali yang ditaruh di pinggang bagi perempuan itu untuk mengikat bekal Nabi SAW. Ketika dia ikat ternyata tidak cukup. Akhirnya apa? Dia belah dua itu ikat pinggangnya, lalu diikat lalu cukup. Disitulah dikenal dia dengan Datun Nitaqaini, pemilik dua ikat pinggang. Karena itu lancar dakwahnya Nabi dengan bekal yang diikat oleh ikat pinggangnya sampai Nabi berdakwah di Madinah. Dan ketika Nabi berdakwah di Madinah masih ada pengaruh-pengaruh yang dihasilkan oleh ikat pinggangnya. Oleh karena itu Allah hargai Asma binti Abu Bakar dengan apa? Julukan pemilik dua ikat pinggang. Ikat pinggang yang dirobek. Mungkin hanya sekilas, hanya ikat pinggang Ustaz. Jangan salah. Ikat pinggangnya juga berada di jalan-jalan hijrahnya Nabi. Yang hijrahnya Nabi itu membuat cahaya di kota Madinah. Yang hijrahnya Nabi sekarang, Ustadz Ramadan sekarang belajar di Madinah. Itu ada perannya juga tali pinggangnya Asma binti Abu Bakar. Apa yang kita bisa lakukan? Jangan kita remehkan hal-hal yang seperti ini. Ya. Allah hargai sampai Allah beli dia julukan, dikenal di mana-mana pemilik dua ikat pinggang. Yang ikat pinggangnya membantu hijrahnya Nabi. Sekarang kita pergi ke Madinah aman, belajar di Madinah, masalah pulang jadi dai. Dari hal-hal yang sepele seperti ini, la tahkiruna minal a'mali syai'an walau antalqa bi akhika biwajhin talqin. Jangan kau remehkan amalan sekecil apapun itu, walaupun hanya bertemu dengan orang dengan wajah yang tersenyum.
Bisa jadi senyum kita itu buat dia tertarik dengan taklim. Jangan remehkan. Semuanya orang punya masa lalu, tapi yang dihitung bagaimana dia akhiri hidupnya. Kita tahu bagaimana kisah Umar bin Khattab dulu, masa lalunya bagaimana, tapi Allah tidak melihat masa lalunya. Umat Islam tidak melihat masa lalunya. Umat Islam melihat bagaimana dia memperbaiki Islam. Umat Islam melihat bagaimana dia tutup usianya. Semua kenal bagaimana Fudail bin Iyad, bagaimana masa lalunya kelam. Tapi Islam tidak melihat masa lalu. Kita semua punya masa lalu, tapi mungkin saja ada di antara orang-orang yang kita senyumi, dia langsung ikut taklim. Yang kita ajak, yang kita baiki, dia langsung ikut taklim. Kemudian 10 tahun ke depan dia menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Atau dia melahirkan anak, yang anaknya dia didik akhirnya menjadi ulama seperti Syekhul Islam. Begitu juga anak-anak kita, jangan kita sepelekan. Bisa jadi anak kita nanti menjadi apa? Seperti jangan kita remehkan dakwah-dakwah seperti ini. Biasanya satu orang kita dakwahkan itu menjadi sebab. Tidak ada yang tahu ada yang namanya Ustaz Ramadan di sini di Bumi Raya, sehingga ada taklim, ada masjid, ada dakwah yang tersebar. Jangan kita bilang, masa hanya kehadiranku berpengaruh sama dakwah. Bisa jadi orang taklim karena kau hadir. Ada temanku di situ, semua pergi di taklim. Akhirnya apa? Teman yang dia datang taklim karena dia lihat kita ada di sini, itu besok-besok berpengaruh kepada Islam. Seperti halnya Allah mengabadikan Asma binti Abu Bakar dengan apa? Pemilik 2 ikat pinggang. Hal yang kecil tapi Allah hargai. Ya. Qala Allah Ta'ala wala yansurannallahu may yansuruh, dan Allah benar-benar akan menolong siapa yang menolongnya. Maksudnya menolong berdakwah di jalan agama Allah. Wa qala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan langkah-langkah kaki kalian. Diteguhkan itu kita butuh diteguhkan di dunia ini dan diteguhkan di hari akhirat. Oleh karena itu Nabi ketika mengubur jenazah sahabatnya, apa kata Nabi sama sahabatnya yang masih hidup? Is'alu li akhikum hada at-tathbit wal maghfirah. Minta kepada Allah untuk saudaramu yang dikubur ini maghfirah dan kesabatan dan kekokohan. Fa innahu yus'al, karena dia nanti ditanya. Karena yang dia nanti akan ditanya. Ya. Bagaimana caranya dikokohkan? Pertama, kita jaga tauhid, dan yang kedua, jangan lupa dakwah. Apa yang kita bisa lakukan? Tidak harus dakwah itu harus di mimbar, tidak harus di medan perang. Di antara dakwah itu senyum, bawa orang taklim. Mungkin ada yang sebarkan pamflet, jangan remehkan. Mungkin ada saya bagian mencetak-cetak pamflet, saya bagian konsumsi, jangan remehkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang Allah teguhkan kedudukannya di muka bumi, mereka itu berdakwah. Apa kata Allah? Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang kami teguhkan, makkannahum fil ard, kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dan mereka mengajak kepada kebaikan, wa nahau anil munkar, dan melarang dari keburukan. Ini namanya dakwah. Walillahi akibatul umur, dan segala perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut, wa kadzalika man taraka da'wata radiya bid dunya, dan begitulah siapa yang meninggalkan dakwah dan dia ridho dengan dunia, fasallatallahu alaihi dhullan kama qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Allah akan menimpakan kepadanya kehinaan. Kata Nabi apa? Idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Ahmad. Apabila kalian telah berjual beli dengan inah ini salah satu jual beli dengan sistem riba, dan mengambil ekor sapi, maksudnya sibuk dengan peternakan dan ridho dengan pertanian serta meninggalkan jihad, sallatallah, Allah akan berikan, Allah akan
berikan kepada kalian, menimpakan kepada kalian zullan, kehinaan, Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali ke agama kalian. Yang kalian tinggalkan, apa itu? Jihad. Sibuk dengan dunia. Mungkin kalau sekarang pertambangan. Kalau di dalam hadis disebutkan kan apa? Pertanian. Zara' dan adnabal bakar, ya. Peternakan. Dan ini harus kita paham juga, ikhwan. Ya. Rahimallahum ra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia mengetahui kadar dirinya. Ya, dia itu bukan pemerintah yang berhak memberikan aba-aba jihad. Ya, yang memberikan aba-aba jihad di jalan Allah itu pemerintah. Oleh kata Nabi SAW, innamal imamu junnah yuqatalu mi waraihi. Yang sesungguhnya presiden atau pemimpin suatu negara itu adalah tameng yang berperang rakyatnya di belakangnya. Maksudnya apa? Tidak bisa perang-perang sendiri, ya. Karena diantara syarat-syarat jihad itu adalah adanya seruan dari pemerintah. Oleh karena itu, rahimallahum ra'an, semoga Allah rahmat seseorang arafa qadra nafsi. Dia mengetahui kadar dirinya. Saya ini bukan pemerintah. Saya ini bukan ustadz sehingga saya tidak bisa mengisi taklim, ya. Mungkin saya hanya bisa bawa-bawa orang ke taklimnya ustadz. Akhirnya dia, karena biasa orang dia paksa-paksa taklim belum waktunya, akhirnya lebih banyak merusak. Ya. Dia paksa-paksa orang jihad, akhirnya tidak sesuai dengan cara Allah. Ya. Kita lakukan apa yang kita bisa bantu untuk misalnya saudara-saudara kita di Palestina, mungkin sedekah dan yang lainnya. Allah berfirman, dan itu ikhwan, Allah tidak butuh dakwah kita. Allah tidak butuh dakwah kita. Allah mampu memenangkan agamanya tanpa kita, dan Allah sayang kepada kita. Itulah Allah berikan kita jalan-jalan untuk menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Allah tidak butuh apa? Kita untuk memenangkan agamanya. Allah Maha mampu. Di hari kiamat ketika Allah bangkitkan semuanya orang dalam keadaan telanjang, dan yang paling pertama dikasih pakai baju adalah Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Ana malik, saya raja. Siapa raja-raja dunia yang dulu mengaku raja? Allah Maha mampu. Allah Maha mampu. Ya, tapi siapa yang menolong sama Allah? Allah sayang sama dia. Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Allah ingin mengangkat derajatnya. Dia berjihad untuk dirinya sendiri. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Siapa yang berjihad, dia hanya berjihad untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya dari seluruh alam ini. Ya, maka jangan remehkan jihad sekecil apapun. Ya, kalau belum bisa nasihati orang, paling tidak anak kita ajak ke masjid, istri kita ajak untuk taklim dan selainnya. Yang ketiga, iqamatus shalah, mendirikan salat. Qala Allah jalla jalaluhu wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, maka salat itu menjadi penolong bagi setiap urusan dunia maupun agama kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi itu kalau dapat masalah, apa yang Nabi lakukan? Kalau Nabi dapat masalah, apa yang Nabi lakukan? Salat. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Daud, wa anna rasulahu alaihi salatu wassalam wa anna Nabiya SAW kana idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Bahwa Nabi SAW itu apabila mengalami sesuatu yang serius, hazabahu amrun, mengalami sesuatu yang sangat genting, faza'a ila shalah, segera melakukan salat. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pergi ke Mesir. Ya, ini saya bacakan dalam hadis Bukhari Muslim. Hadhil qissatu rawaha al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa ghairuhum an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu lam yakdzib Ibrahimun nabiyullahi qad illa salasa kadibat. Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali dusta. Itu pun ini bukan dusta, ini namanya tauria. Apa itu? Yang pertama, ya, sintaini minha fi dzatillah. 2 diantaranya adalah tentang zat Allah, tentang firman Allah, inni sakim, saya itu sakit. Ini ketika kaumnya itu ingin pergi berhari raya keluar, kemudian
Dia panggil Ibrahim. Ibrahim sudah rencanakan kalau mereka keluar saya menghancurkan ini berhala-berhala. Ya, maka Nabi Ibrahim bilang ketika dipanggil, mari kita pergi rayakan hari ini. Keluar, pergi berburu. Kata Ibrahim, inni sakim, ay inni marid. Saya lagi sakit. Padahal tidak sakit. Ibrahim tidak mau pergi supaya apa? Mau menghancurkan berhala. Itu dustanya. Tapi ini bukan dusta sebenarnya, tauriah. Dia mungkin sakit apa? Sakit hati. Karena dakwah, karena kaumnya tidak memeluk dakwah. Kemudian wa qaulu bal fa'alahu kabiruhum hada. Ketika Nabi Ibrahim bertanya, siapa yang melakukan menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, ini yang besar yang lakukan. Karena kan kapak ada di tangannya, dihancurkan semua yang kecil lalu ditaruh yang kapak di tangan yang besar. Ini aja, ini dusta yang kedua. Wa wahidatan fi sya'ni Sarah, dan satu dusta yang terakhir yaitu dusta yang ketiga pada sya'ni Sarah, pada perkaranya istrinya yang bernama Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Kalau Hajar, Ismail. Sarah fa innahu qad qadima arda Jabbarin. Dia pernah datang kepada negeri Jabbar yaitu Mesir, wa ma'ahu Sarah, dan bersama Ibrahim Sarah. Ini wa kanat ahsanan nisa'i. Sarah itu adalah wanita yang paling cantik pada zamannya. Faqala laha Ibrahim berkata kepada dia, yaqulu li zaujatihi Sarah, dia berkata kepada istrinya Sarah, inna hadzal Jabbar, ini kaum Jabbarin. Hadzal malikul kafir, ini raja kafir atau giyah yang melampaui batas fi hadzal balad, di negeri Mesir ini. Ya. In ya'lam annaki imraati, kalau dia tahu kau istriku, dia bisa membunuh aku. Ya, fa in sa'alaki fa akhbirihi annaki ukhti. Kalau dia bertanya kepadamu, katakan saja sama raja, saya ini saudaranya Ibrahim. Fa innaki ukhti fil Islam. Kamu tidak berbohong, kamu itu saudaraku dalam Islam. Tapi kalau raja tahu saya ini istrimu, habis saya. Karena raja itu apa? Kalau ada yang udah cantik, dia bunuh suaminya, baru dia ambil istrinya. Dia berdusta di situ. Apa kata Rasulullah? Apa dalam riwayat ini dijelaskan ketika itu? Kamu itu kamu itu memang saudaraku dalam Islam. Ya. Fa inni la a'lam fil ardi musliman. Saya tidak tahu ada seorang di kota ini, di negeri ini musliman, seorang muslim pun ghairi wa ghairoka. Selainku dan selainmu, tidak ada kayaknya muslim. Kita berdua aja yang muslim di sini. Falamma dakhala ardahu, tatkala mereka berdua masuk kepada negeri Mesir, negeri Mesir, ra'ahu ba'du ahlil Jabbar. Melihat kecantikan Sarah lah beberapa orang Mesir, atahu, maka dia mendatangi rajanya lalu mengatakan, laqad qadima ardaka imra'atun la yanbagilah an yakuna illa laka. Sudah datang seorang wanita di negeri ini yang tidak layak seorang pun kecuali menjadi milikmu ya raja. Ya. Apa dalam faqama Ibrahim alaihissalatu wassalam ila shalah. Maka ketika Ibrahim mengetahui keadaan sangat genting seperti ini, ya, dikatakan di sini faqama Ibrahimu alaihi salatu wassalam ila shalah. Nabi langsung apa? Salat. Bisa jadi salat kita berbeda dengan mereka, tapi intinya apa? Nabi Ibrahim ketika dia tahu genting sekali ini, aduh istrinya genting sekali, maka dia salat. Ya, luar biasa. Akhirnya apa? Ketika dia mau sentuh Sarah, apa yang terjadi? Tangan raja langsung terbelenggu. Kata raja, minta sama Tuhanmu agar dia menjadikan aku normal. Dia berdoa lagi, semula dia mengganggu lagi Sarah, begitu lagi sampai terusnya. Akhirnya dikatakan dalam riwayat ini, ya, wa a'toha hajar, sampai raja tersebut mengatakan innaki innama ataitini bisyaiton, kau datang membawa syaitan, falam ta'tini bil insan, kamu tidak datang sebagai manusia. Dikatakan kepada pengawalnya, kau datangi saya syaitan, bukan perempuan cantik, dia syaitan. Walam ta'tini bi insan, kau tidak datang dia sebagai
mendatangkan orang manusia, fa akhrijha, keluarkan dia dari negeriku, min ardi, fa'atiha hajar, dan berikan dia Hajar sebagai imbalan. Ya, akhirnya dari Hajar itu lahirlah Ismail. Dari Ismail lahirlah Nabi kita alaihissalatu wassalam. Ternyata salatnya Nabi Ibrahim ketika dapat masalah memberikan apa? Memberikan Ibrahim Hajar. Ya, Masya Allah ya. Ya. Masya Allah. Jadi di sini tidak dirikan lagi bahwasanya potensi yang tersimpan dalam salat itu diantaranya adalah keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu ketika dia salat. Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunu bainal abdi yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidu fa aksiru fi du'a. Yang paling banyak, yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika dia sujud, fa aksiru fi du'a. Maka perbanyak doa pada saat sujud. Dan ketika Nabi SAW capek di perang Khandaq, Nabi mengatakan, ya Bilal, aqimis shalah arihna biha. Wahai Bilal, tegakkanlah salat, ya, iqamatkanlah salat, dan buat kami istirahat dengan salat itu. Ini dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Maka apa yang sulit bagi Allah? Allah Maha Mampu. Apa yang sulit? Ya, kita sering kali, ikhwan, kita punya masalah, kita datangnya ke mana? Kita datangnya ke orang ini yang punya kedudukan ini, ke bos ini yang punya perusahaan ini, ke orang ini yang punya banyak harta ini. Kita lupa datangi Allah yang memiliki seluruh dunia ini. Kita datangi seluruh manusia-manusia yang kita kenal punya apa? Punya pengaruh, punya uang, punya harta, dan yang lainnya. Tapi kita lupa datangi Allah yang memiliki dunia dan seluruh alam ini. Padahal kalau Allah mau, kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya, berapa banyak orang yang masalahnya rumit, susah, berkeluk-keluk, ya, panjang, bertele-tele. Kemudian malam-malam dia bangun berwudu, lalu dia menangis, berdoa, mengangkat tangannya. Paginya masalahnya selesai. Paginya masalahnya selesai. Hanya satu, dia bangun malam-malam, dia berwudu, sholat, menangis, berdoa kepada Allah. Permasalahan yang panjang, yang rumit tersebut selesai dengan sholatnya. Berapa banyak? Allah Maha Mampu. Allah Maha Mampu. Baik. Yang keempat adalah as-sabar, bersabar. Wa kadzalika as-sabr huwa sabab minal asbabil lati tu'di ila nasrillah. Begitu juga sabar adalah di antara sebab-sebab yang bisa membawa seseorang kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha jalla jalaluhu ma'as sabirin. Karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Wa kama jaa fil ayati sabiqah, sebagaimana juga datang dalam ayat sebelumnya, qala Allah taala wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Minta tolong kepada Allah agar Allah tolong kamu dengan sabar dan salat. Tadi salat kita sudah bahas ya, bagaimana Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW ketika punya masalah mereka salat. Begitu juga bersabar di antara sebab seseorang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, tidak akan ada yang bisa membahayakan kalian dari tipu daya mereka sedikit pun. Sesungguhnya Allah itu terhadap apa yang kamu kerjakan Maha mengetahui. Muhit itu isim fa'il dari ahata yuhitu ihatoh. Ihatoh itu semuanya arah dia masuk, diliputi. Belakang, depan, bahkan sampai hati kita diihatoh sama Allah. Ya. Adapun kita tidak bisa ihatoh Allah. Ya. Kita hanya bisa mensifati Allah dengan apa yang disifati Allah dengan Rasulnya dalam kitab dan sunnah. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan ditakwil, jangan diubah-ubah. Nah, maka kalau kita bersabar, tidak akan bisa kita, maka pertolongan Allah akan dekat. Wa qala alaihi wasallam wa'lam, dan Nabi SAW bersabda wa'lam anna nasra ma'as sabr, sesungguhnya pertolongan bersama kesabaran, wa annal farja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ya, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran, jalan keluar bersama dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya,
Jangan sampai kita berputus asa dengan mengatakan, sampai kapan kita begini? Ya, ingat pertolongan Allah itu pasti. Dengan hikmah, cara dan waktu yang terbaik yang Allah siapkan. Dengan hikmah, cara dan waktu yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Yang jelas itu pasti. Dan kita tidak dituntut sampai tujuan, tapi kita dituntut mendapatkan ridho Allah ketika kita mati nanti. Ya. Itu yang kita dituntut. Bagaimana kita mati dalam keadaan Allah ridho, dan itu pertolongan bagi Allah. Jangan kira kita ditolong ini ketika ada orang misalnya dia ditindas sampai meninggal, itu sudah ditolong Allah. Bisa dia sedang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat kisah dalam surah Yasin tentang seseorang yang wajah min aqas al-madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, dalam surah Yasin ya. Apa kata Allah? Ayat 21. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah siapa yang tidak meminta apa-apa kepada kalian dan mereka dapat petunjuk. Ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Lalu di sini dijelaskan, Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Aku beriman kepada Rabb kalian, dengarkanlah. Kemudian setelah itu dia dibunuh. Dan dibunuhnya dia oleh orang-orang yang tidak percaya sama Rasul, karena dia diutus padanya apa? Fa'azaz Nabi Salis. 3 Rasul diutus, 3-3-nya didustakan. Lalu dia datang dari kota, dari pinggir kota dalam keadaan bergegas. Lalu setelah berdakwah sedikit dia dibunuh. Dibunuhnya dia itu pertolongan dari Allah. Jadi kadang orang itu dibunuh, maka kadang banyak nabi dibunuh tidak? Hobinya Bani Israel bunuh nabi kan? Wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqq. Qul falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin, in kuntum shadiqin. Hobinya Bani Israel bunuh nabi. Jadi jangan kaget kalau dia bunuh saudara kita di Palestina. Nabi saya dibunuh, dan mereka sudah berkata, walaisa alaina bagaimana ayat tidak ada berdosa bagi kami atas orang-orang yang selain Bani Israel. Ya, mereka sudah mengatakan kami tidak berdosa bunuh orang yang selain Bani Israel, karena mereka anggap Bani Israel apa? Itu pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu dikatakan qila dukhulal jannah. Qila dukhulil jannah, masuklah ke dalam surga setelah dibunuh. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku tahu apa yang bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan ampunan yang Rabbku berikan kepada aku, dan Rabbku telah memberikan aku menjadi orang yang dimuliakan. Ya. Jangan sampai kita berpikir ditolong itu kalau kita punya masalah ekonomi tiba-tiba selesai, utang banyak tiba-tiba lunas, atau sakit parah tiba-tiba sembuh. Itu saja pertolongan. Lalu hidayah kita tidak hitung. Bisa taklim tidak dihitung. Kita taklim memang karena kita kuat, karena kita tidak semua itu karena Allah bantu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah mudahkan baginya jalan, siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju maka Allah pahamkan baginya agama. Tentu dikasih paham agama, dikasih mudah mengikuti taklim. Ya, maka pertolongan Allah itu bukan hanya sebatas sakit parah lalu disembuhkan, negeri terjajah lalu dibebaskan, dimerdekakan, masalah ekonomi lalu dilapangkan rezekinya, bukan. Kita dikasih hidayah, bahkan meninggal dalam keadaan taat, itu pertolongan Allah. Maka jangan bilang Nabi itu ketika Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh ya sama Bani Israel. Adapun Nabi Isa, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Adapun memang Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dibunuh, digergaji, ya. Dan itu bukan berarti Allah tidak menolong Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, tapi Allah menolong mereka. Ya. 6. Maka kita hitung juga itu bagian dari hidayah. Kita bisa taklim hidayah. Anak kita bisa dikasih rezeki ke Madinah belajar, hidayah.
Kemudian yang kelima, al-amalus shalih wajtinabul ma'asi. Sebab yang kelima yaitu beramal soleh dan sampai jam 6 ya. Katanya sampai jam 6. Ayo. Beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang bertakwa dan orang yang muhsin. Apa maksudnya muhsinun? Tidak cuek. Itu muhsinun. Muhsin dari kata ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsin. Isim fa'il daripada ahsana. Ahsana itu muta'addi. Memperbaiki. Bukan hanya sebatas baik pada dirinya, tapi dia memperbaiki orang. Maksudnya dia tidak cuek. Allah bersama orang yang beriman dan orang yang tidak cuek. Allah bersama orang yang bertakwa, alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Dan orang yang tidak cuek memperbaiki keadaan masyarakatnya. Ya. Dia tidak cuek lihat sekitarnya dalam keadaan kesyirikan, dia juga pusing, dia sibuk dengan apa? Dengan dakwah, dengan fasilit, dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan dakwah. Apa yang dia bisa? Meskipun hanya sebar pamflet, meskipun hanya pasang hijab, insya Allah bagus kalau ada hijabnya supaya ibu-ibu bisa datang juga, masya Allah. Ya. Tapi dia juga harus ingat posisi dia bukan kepala negara yang seenak-enaknya bilang-bilang orang jihad. Ya, termasuk juga memboikot produk itu bukan hak kita, itu hak negara. Kalau negara tidak suruh kita, jangan kita paksa-paksakan keadaan. Ya kalau kita boikot diri kita sendiri yang memboikot tidak apa-apa. Tapi kalau sampai menyerukan, kita tidak tahu bagaimana dampak ekonomi bagi negara. Kalau negara sudah suruh ya ikuti. Tapi kalau saya boikot diri sendiri ya boleh. Tapi kalau untuk menyerukan secara massal, ini adalah hak pemerintah. Dan seperti tadi disampaikan, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang yang dia mengetahui kadar dirinya sendiri. Ya. Baik. Dan ini juga diantara dalilnya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Di antaranya Allah akan tolong dia. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia jalan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Ayat At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan kembali lagi, pertolongan itu sesuai dengan ilmu, waktu dan cara yang Allah mau. Ya, yang jelas itu yang terbaik. Dan yang jelas ada pertolongan bagi orang yang beramal soleh dan meninggalkan maksiat, yang bertakwa. Karena arti dari takwa adalah apa? Ya, anta amala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawab Allah. Engkau mengamalkan amalan salih yang ada petunjuknya dari Nabi dan mengharapkan pahala Nabi. Begitu juga engkau meninggalkan maksiat, ada petunjuknya dari Nabi, takut dari neraka Allah. Ya, itu artinya. Dan biasanya pertolongan itu datang ketika sudah sangat berat dan ujian berputus asa dari rahmat Allah itu sudah besar. Itu biasanya pertolongan Allah datang di saat-saat seperti itu. Sudah saat apa? Saat-saat genting, yang saat-saat seseorang berputus asa dari rahmat Allah itu sudah besar. Ya, biasanya di situ nih. Sedikit lagi, seandainya dia bersabar, datang pertolongan Allah. Tapi banyak orang jatuh di saat-saat seperti ini. Dan biasanya pertolongan Allah datang pada saat-saat seperti itu. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi dalam Saidul Khatir. Ya, Saidul Khatir. Biasanya saat-saat yang sangat berat itu di situ pertolongan datang. Oleh karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, apakah mereka menyangka akan masuk surga? Ya, dan mereka belum diuji seperti ujian sebelum mereka. Mereka itu di dalam surah Al-Baqarah ya. Zulzilu hatta yaqular rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah. Sampai seperti itu. Lalu datang pertolongan Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Katakanlah pertolongan Allah itu dekat bagi mereka yang bertakwa dan bagi mereka yang beriman. Ya. 6. Begitu juga kita tahu bagaimana kisahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa disuruh bawa Fir'aun, bawa Bani Israel keluar dari Mesir, ya, ternyata dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika dia sampai di laut, di belakang Fir'aun, di depan laut, ya, falammal taqal jam'an, ketika sudah bertemu kedua pasukan tersebut di depan laut di belakang Fir'aun, ya, orang-orang Bani Israel banyak yang putus asa. Banyak yang putus asa. Padahal pertolongan Allah pada saat-saat seperti itu tidak, yang tadi saya sampaikan. Saat-saat seperti itu ya. Pada saat yang Bani Israel banyak berputus, kenapa kita keluar dari Mesir, habis mie kita. Sebagian Bani Israel bilang begitu. Tapi Musa yang yakin pertolongan Allah itu ada bagi orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Pertolongan Allah bagi orang yang beriman dan bertakwa. Apa kata Nabi Musa?
Qala kalla fa inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan tersusul. Karena kata Bani Israel, innal lamudrakun, kami akan tersusul. Tapi kata Nabi Musa, tidak akan tersusul. Allah bersamaku dan Allah akan berikan jalan keluar. Padahal Nabi Musa ketika mengatakan begitu juga tidak tahu mau kemana. Dia tidak tahu Nabi Musa itu kayunya bisa membelah laut dengan satu kali pukulan. Bukan kayunya yang membelah, Allah dengan sebab itu. Ini namanya juga ada namanya akhdul asbab, mengambil sebab. Allah maha mampu membela laut tanpa membuat Nabi Musa menggerakkan tongkatnya. Sebagaimana Allah maha mampu menjatuhkan kurma kepada Maryam tanpa Maryam disuruh wahuzzi ilaihi, goyangkan pangkal kurmanya, goyangkan pohon kurmanya. Tapi sebabnya dipukul dulu lalu terbelah. Pertanyaannya, apakah Nabi Musa tahu ketika itu bahwa jalan keluarnya adalah dengan dibelahnya laut? Yang Nabi Musa tahu hanya pertolongan Allah itu pasti, dengan cara, waktu, dan hikmah Allah. Ya. Nah, kemudian yang waqala dan fa amma man ata wattaqa, siapa yang bersedekah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, membenarkan surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan jalan, mudahkan kepadanya untuk yusra, untuk kebaikan, untuk kemudahan. Maka kami akan jadikan amalan perkaranya mudah, urusannya mudah. Wa amma man bakhila wastaqna, dan siapa yang kikir dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan persulit dia. Ya, maka pertolongan itu ada padanya. Ya. Maka ikhwan, mungkin urusan kita ini sulit, pelik, karena kita jauh dari Allah. Karena kalau kita tidak jauh dari Allah, pasti ditolong sama Allah. Mungkin kita ini pelik, susah, berat, itu mungkin karena kita jauh dari Allah. Ya, oleh karena kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammah, siapa yang dunia itu adalah tujuan terbesarnya, farraqallahu alaihi amroh, Allah akan cerai-beraikan perkara urusan dunianya, bisnisnya. Kalau memang dunia itu tujuanmu, Allah akan susahkan kamu, Allah akan pecah belah kamu, pecah belah urusanmu, dikasih sumpet rezekimu. Ya, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya. Tidak akan kaya-kaya di depan matanya, meskipun dia punya ini, jadi miskin terus. Karena kenapa? Dunia saya dia pikir. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak diberikan dia dari dunia kecuali apa yang Allah sudah tetapkan baginya di Lauh Mahfuz. Apa yang Allah jatakan, hari ini dapat 100.000, kau mau berusaha itu saja. Tapi ingat, Allah punya cara. Farraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dua ini Allah janjikan. Allah akan buat dia apa? Hancur, urusan-urusannya jadi terpecah belah, jadi ruwet, jadi rumit, dan Allah akan buat kefakiran depan matanya, dan rezeki yang Allah berikan hanya sesuai dengan yang Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Ya. Wa man kanatil akhirah niyatah, siapa yang akhirat adalah tujuannya, niatnya, jama'allahu amrah, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan satukan perkaranya, wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah jadikan hatinya itu cukup dan merasa kaya, wa atathud dunya wa hiya raghibah, dan raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dia itu enggan atau dunia itu hina. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ayatin ukhra, wa qala jalla jalalu fi ayatin ukhra, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa adallahu alladziina amanu minkum wa amilus solihat, yang tadi ya. Dan Allah berjanji kepada orang-orang di antara kalian yang beramal saleh, beriman dan yang orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahu fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim, Allah akan buat mereka berjaya di muka bumi sebagaimana telah berjaya ya orang-orang sebelum mereka, wala yumakkinannahum wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan kokohkan agama mereka, alladzi irtada lahum, ya, yang menjadikan sebab mereka Allah ridho kepada mereka, wala yubaddilannahum, dan Allah akan menggantikan bagi mereka min ba'di khaufihim amna, dari
setelah mereka dari ketakutan menjadi rasa aman, wa ya'budunani, syaratnya mereka beribadah kepada aku, la yusriku nabi syai'a. Baik. Ini salah ya, bukan Ar-Rum ya, bukan Ar-Rum ayat 47, tapi An-Nur kayaknya, surah An-Nur. Baik. Maka ya, Allah akan apa? Allah berjanji bagi orang-orang yang apa? Beramal soleh, ya, maka Allah akan buat mereka menjadi berkuasa di muka bumi dan Allah menjadikan mereka meneguhkan hak bagi mereka agama yang Allah telah ridhoi, ya. Wa yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadu alaihim. Allah akan meneguhkan bagi mereka kepada agama yang Allah telah ridhoi. Taib. Wa kadzalikal ma'asi, seperti itu juga maksiat, hiyallati tub'idul insana an nasrillahi. Dialah yang menjauhkan manusia dari pertolongan Allah. Kama qala Allah Ta'ala anil maksiyah, anil musibah, anil musibatil lati asabatis sahabata fil Uhud. Sebagaimana Allah firmankan tentang musibah yang menimpa sahabat di perang Uhud. Ya, apa kata Allah? Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan, kekalahan itu dari sisi kalian sendiri. Di perang Uhud Nabi bilang, pasukan pemanah jangan turun, menang atau kalah. Ketika dia lihat ghanimah, dia turun. Khalid bin Walid yang masih kafir waktu saat itu, dia putar balik, dihantam dari belakang. Nabi bilang, pemanah di atas jangan turun. Ketika dia lihat ghanimah, dia diambil-ambil, tidak kebagian saya kok tidak turun ini. Kesalahannya apa? Menyelisihi perintah Rasul. Itu satu perintah Rasul. Itu pun mereka menyelisih di saat mereka sedang berjihad, di saat banyak amal soleh mereka. Kita menyelisih perintah Allah di saat kita diberi nikmat tanpa merasa bersalah. Kita langgar perintah Allah. Allah larang kita yang lihat yang haram kita lihat. Allah suruh kita untuk begini-begini, kita punya harta tidak disedekahkan. Ya, dengan begitu kita mengharap pertolongan Allah datang. Tidak seperti itu. Katakan itu dari sisi kalian. Nabi satu kesalahan, sahabatnya langsung dikasih kalah di perang Uhud. Satu kesalahan itu pun salahnya sementara apa? Beribadah. Ya, maka kalau mungkin, ikhwan, kalau ada sebuah negara yang lagi mungkin kita lagi ditindas sama orang-orang kafir di suatu negara, ya, kita katakan qul huwa min indi anfusikum. Kita koreksi diri kita. Mungkin kita jauh dari tauhid, mungkin kita jauh dari amal soleh, mungkin kita terjang larangan Allah. Ya. 6. Jadi kemudian wa fi ayatin ukhra, dan begitu juga dalam perang Hunain. Wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Begitu juga dalam Hunain ketika kalian ujub dengan banyaknya kalian. Ya, ujub itu dosa tidak? Dosa. Maka dosa ini itu yang jauhkan orang dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Maka kalau kita ingin ditolong Allah, jauhi dosa. Kemudian ad-du'a. Sudah 48 ya, 10 menit lagi. Kemudian ad-du'a. Yang keenam adalah doa. Ad-du'a huwa rabitul qawi bainal abdi wa rabbih. Dan doa adalah ikatan yang paling kuat antara seorang hamba dan Rabbnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, berkata Rabb kalian, mintalah kepada aku akan perkenankan doamu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dalam beribadah kepada aku, maksudnya doa adalah ibadah, doa wal ibadah. Siapa yang enggan dalam berdoa dengan beribadah kepada aku, maka dia akan masuk kepada jahanam dalam keadaan hina. Wa kanat doa min adatil anbiya'i alaihim salatu wassalam alladzina nasarahumullah. Dan doa adalah diantara kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang Allah tolong sebelumnya mereka. Ya, ini banyak ya. Kalau tidak banyak waktu mungkin saya bacakan semua ayatnya ini. Tentang Nabi Nuh di surat Al-Anbiya ya, tentang Nabi Nuh berdoa, ya, tentang Nabi Ayub berdoa, tentang Dunun, Nabi Yunus berdoa, ya, tentang Zakaria berdoa. Memang para nabi itu memang lancar doanya ke langit. Bahkan Nabi Zakaria kita tahu tidak dikasih anak, sampai beruban, sampai istrinya juga mandul, itu masih mengangkat tangan. Dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria idna da rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wa hanal 'adhu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Ya. Ceritakan dalam Al-Qur'an kisah rahmat Allah kepada Zakaria ketika dia berdoa, rabbi inni wa hanal 'adhu minni wasta'ala ar-ra'su shayba. Tulang-tulangku sudah lemah, rambutku beruban, dan saya tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Sudah seperti itu masih minta anak. Masih minta anak. Memang doa itu Nabi selalu, dan doa itu pasti dikasih sama Allah, yakin saja. Ya, jangan berdoa dengan hati yang lalai. Ya. Kalau tidak di dunia, mungkin terkadang kita minta diberikan mobil, ya kalau kita, tapi Allah lihat, Allah Maha mengetahui. Kalau kita dikasih mobil, sombong atau kecelakaan atau yang lainnya, akhirnya dikasih motor. Tapi dikasih diselamatkan dari bahaya yang menimpanya, karena kalau dikasih mobil begini, mungkin saja Allah lebih tahu. Ketika Allah wajibkan kita untuk berperang, kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang dan kalian tidak suka berperang, tapi boleh jadi ada yang kalian suka itu baik, ada yang kalian benci padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi ada yang kalian suka itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui, kalian tidak mengetahui. Ya. Nah, wa minad du'ail ladzi 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita, wa huwal ladzi ma'allamahu zaujatahu Aisyata, dan itu adalah doa yang Nabi pernah ajarkan kepada zaujahnya Aisyah, yaitu apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya wahai yang Maha hidup dan Maha tegak, ya, dengan rahmatmu aku meminta, aku beristighosah, perbaikilah diriku semuanya, dan jangan engkau wakilkan kepada diriku walaupun sekejap mata. Maksudnya, jangan engkau biarkan kepada diriku tanpa pertolonganmu walau sekejap mata. Walau sekejap mata saja, jangan kita serahkan kepada diri kita. Harus pertolongan Allah. Ya, semuanya harus pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika kita berdoa itu yakin Allah akan kabulkan. Nah, dan terkadang tidak dikabulkan saat itu. Nanti dikabulkan bertahun-tahun kemudian. Kita berdoa 2023 di tahunnya 2030. Karena pada saat itu yang bagus dikabulkannya pada tahun 2030. Allah Maha tahu. Ingat ketika Nabi Harun dan Nabi Musa berdoa untuk dibinasakan Firaun. Kata Allah, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Sudah dikabulkan doa kalian berdua. Maka istiqomah saja. Tapi ketika disebutkan doa ini, itu masih lama dibinasakan Firaun. Tapi sudah dibilang sama Allah, qad ujibat da'watukuma. Sudah dikabulkan doa kalian berdua, sudah dikabulkan, padahal dibinasakannya Firaun masih lama. Ya. Nah. Kemudian muawanatul muslimin, di antaranya yang bisa membawa kita kepada pertolongan Allah adalah menolong kaum muslimin. Qala alaihi salatu wassalam, man nafsaha an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan suatu kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitan dari kesulitan-kesulitannya di dunia. Niscaya Allah akan menghilangkan juga darinya kesulitan di akhirat, di hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan, ya, mu'assir ini bisa kita artikan juga orang yang punya utang. Ya, mu'assir, orang yang punya
utang. Semua dalam beberapa hadis itu mu'assir itu orang yang punya utang. Ya, meskipun secara umum orang yang dalam kesusahan. Ya. Niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi man satara musliman, siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat di akhirat kelak. Ya, niscaya Allah akan menolong hambanya. Wallahu fi aunil abdi. Allah senantiasa menolong hambanya, maka nal abdu fi auni akhi, selagi hamba itu menolong saudaranya. Ya. Fa idza anta insanan ala syai'in fala tatlubil ajra minhu. Kalau kau bantu orang di atas sebuah perkara, jangan minta imbalan sama dia. Wala tatlub minhu an yu'inaka. Jangan minta dia supaya dia bantu seperti kamu membantu dia. Walakin intadhir minallahil i'anah. Akan tetapi mintalah, tunggulah dari Allah pertolongan. Fa i'anatullahi takfika. Maka pertolongan Allah itu mencukupimu. Wa idza aradta an yakuna Allahu ma'ak. Kalau kau ingin agar Allah bersamamu, fakun ma'an nas. Bersamalah manusia dalam membantu mereka. Wasa'id man yahtajul musa'adata, dan bantu siapa yang butuh pertolongan. Wa a'til ata'a liman yahtaju ilaih, berikan bagi orang yang membutuhkan. Wa kum ma'al insani ala dha'iqati allati huwa fiha, bersamalah manusia di dalam kesempitan-kesempitan mereka. Wa a'inhu wa la tatlub minhu abadan radda dzalik, dan bantulah mereka dan jangan pernah kau harapkan balasan bantuan dari mereka. Fa innal ladzi yatlub minan nasi radda mahmumun abada, dan siapa yang meminta bantuan, siapa yang menolong dengan berharap dibantu sama manusia suatu saat nanti, dia ini orang yang akan orang yang apa namanya, mahmum orang yang sedih, selalu sedih. Ya, 6. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8, husnudzon billah, perbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi. Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, saya sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya kalau dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsi, kalau dia mengingatku di sendiriannya. Dzakartu fi nafsi, saya akan mengingatku juga di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia mengingatku, berzikir kepadaku dalam keadaan di banyak orang. Dzakartu fi mala'in khairin minhum. Muttafaqun alaih, maka aku akan mengingat dia di keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya, itu di tengah-tengah malaikat. Maka ini intinya adalah ana inda dhanni abdi bi. Kalau kita berkeyakinan Allah akan menolong kita, prasangkaan kita itulah yang membuat Allah menolong kita. Ya, pasti saya ditolong sama Allah. Saya ditolong sama Allah. Karena Allah sudah prasangkaan kita. Fa'lam anna Allah ma'aka in kunta minas sabirina. Ketahuilah Allah itu bersamamu kalau kau orang-orang yang sabar, yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan ini diantara kita bersusun nih kawan, mungkin dosa kita itu masih banyak dan Allah ingin hapus. Ya, dengan cara itu Allah ingin angkat derajat kita. Husnudzon saja, mungkin belum selesai, besok selesai, mungkin tahun depan. Husnudzon saja. Dunia ini kita akan tinggalkan. Mobil yang kita capek bayar tidak akan ikut kita ke liang lahat. Ya, mungkin Allah ingin menghapus dosa kita. Ya, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa qafarahullahu biha min khotoyah. Tidaklah menimpa seorang muslim kelelahan, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan sampai duri yang menusuk dari dirinya, kecuali Allah akan kafar, Allah akan menghapuskan dengannya dosa-dosanya. Nabi Yakub dipisahkan anaknya dalam riwayat sampai sekitar 30 tahun, tapi beliau terus berbaik sangka sama Allah bahwa dia akan disatukan kembali dengan Yusuf. Terus berbaik sangka sampai Allah datangkan dengan caranya, dibawa dia ke Yusuf, dalam keadaan Yusuf saat itu menjadi apa? Menjadi orang pembesarnya kerajaan. Berbaik sangka sama Allah. Nabi aku, kita terlalu terburu-buru. Baru 1-2. Ya, 6. Kemudian yang ke-9 istighfar. Ya, karena semua dosa-dosa kita ini dari semua apa? Musibah kita ini dari dosa. Wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum. Semua yang menimpamu adalah karena dosa-dosa
dosa-dosamu. Ya, di sini banyak karena sudah waktu. Qala Allah Ta'ala wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah berfirman, wahai kaumku, tentang Nabi Nuh ya. Hud, saya lupa Nabi apa ini. Yang jelas dalam surah Hud itu banyak nabi-nabi dikisahkan. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah, kemudian bertobatlah kepadanya, Allah akan menurunkan hujan dari langit kepada kalian dan Allah akan menambah kekuatan kalian. Allah akan tolong. Ya. Kemudian yang terakhir adalah at-tawakkul 'alallahi wal akhdhu bil asbab, yaitu bertawakal kepada Allah dan mengambil sebab, bukan dalam keadaan bertawakal tapi tidak mengambil sebab. Saya mau bertawakal di masjid saja. Seperti Maryam, nanti Allah akan kasih turunkan makanan-makanan. Nah ini kalau kita bilang sama orang yang tidak belajar saja, yang tidak pernah kajian saja, pasti dah geleng-geleng. Kamu ini masa ya? Begitu juga ikhwan. Oleh karena itu Allah berfirman ya, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa minar ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuanmu apa yang dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dari pasukan berkuda ya, min ribatil khail, dari pasukan berkuda, turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum, yang kau bisa menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya dan Allah mengetahuinya. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah dengan apa yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Maksudnya apa? Kita disuruh berikhtiar juga, jangan bertawakal saja. Dan Allah berfirman tentang Maryam, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan kurma masak kepadamu. Ya. Naam. Di sini falau qala ahadun minan nas, seandainya ada yang berkata di antara manusia, ana la atazawwaj wala wa antadiru waladan, saya tidak mau menikah dan saya hanya mau menunggu anak saja datang, min duni zawajin, tanpa menikah. Ya, lu'ina minal mujanin, pasti dibilang lu'ida lauda minal majanin. Pasti orang akan bilang, ih orang gila ini. Masa saya mau tunggu anak tanpa menikah? Falaisa hada amrul uqala. Ini bukan perkara orang-orang yang berakal. Wa kadzalika la tajlis fil bait. Wa kadzalika la yajlisu fil baiti au fil masjid. La tajlis fil baiti au fil masjid. Begitu juga, jangan kau duduk-duduk saja di rumah, jangan juga kau duduk-duduk saja di masjid, ya. Berharap sedekah, berharap rezeki yang datang kepadamu. Bal yajibu alai an yas'a wa ya'mal wa yajtahid fi talabir rizqil halal. Akan tetapi wajib bagimu untuk berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal, Jadi kita harus berusaha. Jadi bukan itu kita orang yang kenal agama, bukan itu yang hanya di masjid saja taklim belajar dan tidak mau bekerja, bukan itu. Tapi dia bekerja ketika ada azan, dia sholat. Ketika ada waktu mungkin sebulan sekali taklim atau sebulan 2 kali taklim, dia datang taklim. Dia persiapkan waktu seperti tadi malam Ustaz Harun bilang, dipersiapkan. Jangan ikuti jadwal kita. Kalau kita ikut jadwal kita mungkin tidak ada waktu untuk taklim. Tapi jadwal kita yang mengikuti jadwal taklim. Ya. Kalau ada orang yang saya mau sholat saja baca Quran karena kita akan tinggalkan dunia ini, kita tidak bawa harta, mobil dan rumah kita. Akhirnya kita biarkan istri anak kita kelaparan. Ini tipuan setan. Orang yang benar agamanya, orang yang dia bertakwa kepada Allah dengan cara apa? Kalau dia kerja, dia dengar azan, dia sholat. Ketika dia taklim, dia pergi taklim. Dia ajak keluarganya. Ya, jangan juga dia fokus dunia keluarga, tapi apa? Sholat dan yang lainnya dia tinggalkan. Ini juga salah.
Ya, as'alullah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yaj'ala hadzal amala shalih khalisan liwajhil karim wa an yaj'alahu hujjatan li indahu yaumal qiyamati kama as'aluhu subhanah an yanfa'a bi tullabal ilmi al kiram wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan kalau ada yang mau ditanyakan tanya sama Ustaz Tarun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.